Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Generasi sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Kesepakatan umat menunjukkan hal tersebut. Generasi sahabat adalah generasi yang dipuji dan disanjung Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan generasi sahabat. Secara umum disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga secara khusus dirinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pujian dan sanjungan untuk generasi sahabat ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah agar kita sebagai generasi yang datang setelah mereka terpacu dan termotivasi untuk mencontoh serta meneladani mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barangkali selama ini yang sudah kita lakukan hanya sebatas membaca dan menelaah tentang para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barangkali yang sudah kita lakukan selama ini hanya sebatas membaca secara sepintas, tidak sedetail yang mestinya dilakukan, tidak serinci yang seharusnya kita laksanakan. Seandainya semakin dalam kita mempelajari tentang generasi sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, pasti akan semakin dalam rasa cinta kita kepada mereka. Apabila kita menelaah lebih jauh tentang generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, maka akan semakin tebal rasa ingin mengikuti serta meneladani mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Belum lagi detail dan rinci tiap-tiap sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kita akan menemukan sebagai sebuah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain benar-benar orang yang terpilih. Benar-benar orang yang terpilih. Kalau kita baca secara rinci dan detail radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, bagaimana peran dan andil mereka di dalam penyebaran Islam, seperti apakah teguh iman dan kuatnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Ini perintah dari Nabi
alaihi salatu wasallam agar kita mencontoh mereka, para sahabat. Meskipun yang disebut Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-khulafa ar-rasyidin, tetapi artinya bukan hanya sebatas al-khulafa ar-rasyidin. Para sahabat secara umum demikian. Karena para sahabat secara umum mereka pun tunduk dan taat dengan al-khulafa ar-rasyidin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bidang dan aspek apapun yang kita bicarakan tentang kebaikan dan amalan saleh, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjadi contoh dan teladan yang kemudian akhirnya kita sadari tidak akan pernah mungkin kita bisa menyamai dan menyaingi mereka. Tidak akan pernah bisa dalam hal dan aspek apapun itu. Dari segi keikhlasan, kesabaran, kejujuran, perjuangan dan pengorbanan mereka, semangatnya dalam thalabul ilmi, semangatnya dalam ibadah, puasa, salat, sedekah, haji, pengorbanan yang mereka lakukan di dalam al-jihad fi sabilillah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita akhirnya tersadar tidak akan pernah mungkin kita bisa menyamai dan menyaingi mereka. Akan tetapi alangkah beruntung seorang hamba yang meskipun tidak bisa mencapai tingkatan yang tinggi, tetapi dia berusaha untuk meniru dan mencontoh orang-orang yang tinggi kedudukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu kelebihan dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah inqiyaduhum wa ta'atuhum lillahi wa lirrasul alaihi salatu wassalam. Di antara kelebihan yang paling mendasar, dan itu sifatnya prinsip, kita dituntut dan diperintahkan untuk meniru serta meneladani mereka, adalah al-inqiyad wa ta'ah lillahi wa rasul. Tunduk taat sepenuh hati kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat luar biasa radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau memang itu betul terbukti datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka benarkan tanpa menyisakan sedikit pun keraguan. Kalau memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti benar-benar ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang kuat-kuat apapun kondisi dan situasinya. Tidak ada tersisa keraguan sedikit pun di dalam hati mereka. Penuh taat. Allah puji mereka. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa Rasul an yaqulu sami'na wa ata'na. Pernyataan sikap orang-orang yang beriman hanya dan tidak ada pernyataan sikap lainnya. Pernyataan sikap mereka hanya satu. Idza du'u ila Allahi wa Rasul, apabila diseru, diajak kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan kata yang terucap kecuali mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami siap untuk melaksanakan, taat dan patuh. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Prinsip ini berusaha ditanamkan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip untuk menerima kebenaran sepenuh hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Tidak perlu bertanya untuk apa dan kenapa. Tidak perlu mendebat karena apa dan untuk hal apa. Asalkan itu datang dari Allah Azza wa Jalla dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima. Enggak perlu didebat. Enggak perlu diperpanjang lebar. Kenapa? Ini sudah qala Allah, ya. Amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Ini datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan cara berpikir manusia yang lemah dan terbatas, maka yang disalahkan adalah cara berpikir kita yang lemah dan terbatas. Kalau itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus diterima. Lah, kita bisa membayangkan, ikhwati fillah rahimakumullah,
kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah kehidupan yang bernafaskan at-taslim, betul-betul menerima tanpa ada sedikit pun keraguan. Terima kalau itu sudah benar, terbukti datang dari Allah, terbukti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun faktor-faktor yang lain, entah itu perasaan atau barangkali adat kebiasaan yang berlangsung sudah puluhan bahkan ratusan tahun, nah, itu dibuang jauh-jauh. Qala Allah, qala Rasul. Ini adalah firman Allah dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kondisi para sahabat secara umum dan kemasyarakatan adalah keadaan yang aman, damai, tentram. Kenapa? Sebab mereka semua sepakat. Qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Enggak bisa. Enggak ada kata-kata seperti itu yang muncul di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau itu sudah qala Allah, firman Allah, ya. Qala Rasul, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga hampir tidak ditemukan perdebatan di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Hampir tidak ditemukan adanya perdebatan di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekalipun ada, maka tujuannya hanya satu, untuk mencari kebenaran. Dan ketika kebenaran itu telah terungkap, kembali kepada sikap yang pertama, al-inqiyadu wa taslim, tunduk, patuh dan taat, tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, adapun contohnya begitu banyak. Nah, contohnya begitu banyak, walhamdulillah, dan masing-masing kita sudah mengetahui insyaallah, dan bukan sekali dua kali dibahas tentang kepatuhan dan tunduknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara khusus yang perlu kita bicarakan dan kita bahas pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang menjauh, menghindar, membenci perdebatan dalam hal beribadah dan beragama. Sesuatu yang mestinya sudah jelas, langsung diterima, tidak perlu untuk diperdebatkan. Nah, apalagi sampai debat kusir, tidak ada ujung pangkalnya, tidak fokus pada satu hal, belum selesai satu pembahasan, udah ditimpa dengan pembahasan yang lainnya. Pembahasan yang lainnya itu pun belum selesai, belum kelar, tambah lagi dengan pembahasan yang lainnya. Yang ada hanya suara yang meninggi, mata yang memerah, memuntah-muntah, kemudian usai dari itu semua menyisakan benci, dendam, dan sakit hati. Itu yang kemudian dilarang di dalam Islam. Adapun keterangan lebih lanjut, insyaallah kita akan membaca syarah singkat dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala tentang hal ini melalui kitab Syarah Usuli Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, yang kemudian disyarah oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Judul yang beliau berikan adalah Tarkul Jidal wal Khusumat Fid Din. Tarkul Jidal wal Khusumat Fid Din. Tark itu artinya meninggalkan, tidak melakukan perdebatan dalam pembahasan agama. Kita dituntut dan diwajibkan terima, patuh, tunduk dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sekarang menjadi objek dan target dari musuh-musuh Islam untuk diruntuhkan prinsip ini. Kaum liberal terutama, mereka jadikan prinsip ini sebagai sasaran
terus digoyang, ingin mereka runtuhkan. Mereka tumbuh kembangkan pemikiran yang bebas. Jadi dibuka selebar-lebarnya pintu untuk memahami Islam sesuai dengan latar belakang masing-masing. Memahami Islam tidak lagi diikat dengan harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada sunnah Nabi SAW, harus dengan pemahaman as-salafus saleh. Ikatan seperti ini diputus, dilepas oleh mereka, kaum liberal dan yang semisal. Ya. Sehingga masing-masing orang boleh menafsirkan agama seperti yang seperti yang ia inginkan. Alasannya alasan logika. Allah akan turunkan agama ini untuk memudahkan. Allah akan turunkan Islam itu dalam rangka kedamaian. Yang kemudian ujung-ujungnya pada pluralisme, persamaan antar agama. Ya. Agama itu hanya mengurus masalah ibadah, hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Nah, adapun untuk urusan selain itu, agama tidak ada area di sana. Ini bukan masalah agama, masalah pemerintahan misalkan. Oh, ini bukan masalah agama. Agama itu cuma ngurusi sholat, puasa, zakat itu aja, yang lain-lainnya enggak. Prinsip ini ikhwati fillah rahimakumullah betul-betul diperangi. Kan itu. Betul-betul diperangi. Hanya ahlu sunnah walhamdulillah yang sampai saat ini tetap terus konsisten istiqomah memperjuangkan, membela prinsip yang begitu agung ini. Artinya kalau dalam hal agama, maka serahkanlah kepada zat yang menurunkan agama ini. Jika kita berbicara tentang agama, maka percayakanlah kepada orang yang ditunjuk dan dipilih Allah untuk menyebarluaskannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemikiran ini, pemikiran liberal ini ditumbuh kembangkan. Yang paling terpenting bagi mereka untuk menumbuh kembangkan adalah sesering mungkin dan sekuat mungkin memunculkan pertanyaan kenapa? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau tidak terjawab, ditolak. Seakan-akan mereka mengharuskan bahwa praktek beragama itu harus diketahui alasannya, hikmahnya, tujuannya. Nah, seakan-akan seperti itu. Kalau tidak diketahui, tinggalkan. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa gerakannya seperti ini? Terus begitu, mulai dari hal-hal yang sifatnya fikih ibadah sampai terkait dengan akidah dan keyakinan seorang muslim. Itu selalu kenapa? Kenapa bukan dalam rangka untuk mencari kebaikan, tapi untuk melahirkan keraguan di dalam hati umat Islam. Nah, di dalam hati umat Islam. Sampai kemudian salah satu rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir misalkan. Beriman dengan adanya hari akhirat sebagai umat Islam, umat muslim. Alhamdulillah, mereka yaitu umat muslim dibimbing dan dituntun untuk beriman dengan al-yaumil akhir. Memang betul-betul ada dan pasti terjadi. Telah diterangkan tanda-tandanya, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian apa yang akan terjadi secara umum telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Tetapi kemudian arus liberal ini memunculkan untuk kemudian tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kan itu. Komunisme masuk di sana. Nggak percaya. Kenapa? Alasannya, ya belum terbukti adanya surga dan neraka. Bener apa enggak? Siapa yang tahu? Kan itu. Jangan-jangan nggak bener, rugi loh hidup di dunia. Hidup cuma sekali, itu nggak boleh, ini nggak boleh, harus gini, harus gitu. Kenapa alasannya? Nanti kita semua setelah mati akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dihisap. Iya, kalau benar-benar ada hari kiamat. Kalau nggak ada, rugi. Sudah mengungkung diri,
nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, ternyata nggak ada hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Ya. Pemikiran ini terus dimasukkan ke dalam pemikiran generasi muda. Ya, pemikiran generasi muda. Sehingga target mereka adalah melunturkan sikap al-inqiyad wa taslim, sikap tunduk patuh. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan akhirnya dijadikan bahan perdebat, ya, bahkan dijadikan latihan, dipilih sebagai tugas mata kuliah tertentu, ya, bahkan dibuat acara seminar yang memang konsepnya adalah debat. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan dalam usul sunnah, wa an la yakhasima ahadan wa la yunadhirah wa la yata'allam al-jidal fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidal wa yaslam wa yu'min bil athar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak boleh mendebat seseorang, juga tidak boleh mempelajari ilmu debat, karena pembicaraan tentang takdir, ar-ru'yah, ru'yatullah yaumal qiyamah, melihat Allah pada hari kiamat nanti, pembicaraan tentang Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam lainnya itu dibenci dan dilarang. Si pelaku meskipun ucapannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, belumlah dikatakan sebagai ahlus sunnah sampai dia meninggalkan al-jidal, yaitu perdebatan. Dia terima dengan sepenuh hati dan dia beriman dengan al-athar, yaitu riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi SAW. Ini tegas Imam Ahmad rahimahullah. Nah, tegas Imam Ahmad rahimahullah. Karena bagi sebagian kalangan, debat itu dijadikan sebagai pembuktian kemampuan berbicara seseorang dan juga untuk menguji seberapakah jauhnya kemampuan ilmiah seseorang. Jadi tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi untuk unjuk diri. Unjuk diri. Nah, menjadi sebuah kegiatan yang dihidupkan. Kan itu. Kalau mau pemilihan harus debat dulu. Kalau ada untuk kegiatan menentukan siapakah yang terbaik, debat dulu. Nah, permasalahannya terkait dengan agama, ya, ajaran-ajaran Islam yang sudah jelas dan pasti sumber hukumnya, kok masih juga diperdebatkan? Itu dalam Islam dilarang. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menyatakan, wa yansahu bitarkil jidal. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menasihati kita semua untuk meninggalkan perdebatan. Jangan melakukannya. Ya, jangan melakukannya. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Karena pembahasan dan pembicaraan tentang takdir, melihat Allah pada hari kiamat, Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam lainnya itu dibenci dan dilarang. Sehingga nggak usah mendebat. Kalau sudah Allah firmankan demikian, imani. Jangan, kok gitu ya? Kok bisa ya?
Kita membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Bukan hak kita kemudian bertanya, kok gitu sih? Masa iya? Kenapa demikian? Sekali lagi, itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Terima kalau itu sudah benar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun kita nggak tahu apa latar belakangnya, tujuan dan hikmahnya apa. Lihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memimpin kaum muslimin melaksanakan proses ibadah haji, manasik haji. Sekian banyak umat ikut serta dalam proses pelaksanaan ibadah haji ketika itu yang dipimpin oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Pada saat itu orang-orang Badui, sebagian yang baru masuk Islam juga ikut serta. Apa yang dilakukan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad? Beliau cium Hajar Aswad. Beliau mencium Hajar Aswad radhiyallahu anhu. Padahal ada kemungkinan, ulama menyebutkan seperti itu, ada kemungkinan yang menyaksikan Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad salah faham, terutama dari orang Badui. Demikian juga baru mereka yang terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan Badui atau yang baru masuk Islam, ada kemungkinan salah faham. Kok batu dicium, batu disembah, batu dimuliakan? Bukankah Islam itu melarang peribadahan kepada selain Allah SWT? Itu kok malah seperti itu? Karena adanya kemungkinan salah faham seperti itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan di hadapan sekian banyak orang, demi Allah, anni la'lamu annak hajarun la tadurru wa la tanfa'. Ini di hadapan jamaah haji. Demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya mengerti betul, saya yakin bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak mungkin bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Lalu laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Tapi kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak akan mungkin aku mencium. Tapi karena Rasulullah mencium, maka aku pun ikut mencium. Ya. Itu kan sikap seorang muslim yang luar biasa radhiyallahu anhu. Batu seperti batu yang lain dalam hal apa? La tadurru wa la tanfa'. Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat. Tapi karena dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sama juga dengan ittiba, membuka bahu ya, sebelah kanan ketika melakukan tawaf dalam salah satu prosesi tawaf itu. Kemudian rombel, lari-lari kecil ketika melaksanakan tawaf di salah satu prosesinya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada orang-orang musyrikin Mekah, karena mereka menyebarkan isu bahwasanya kaum muslimin yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu badannya lemah karena pengaruh cuaca, sakit, jadi kering lah kalau bahasa kita ya. Maka Rasulullah perintahkan lari-lari, perlihatkan untuk menunjukkan bahwasanya kuat kaum muslimin. Nah, setelah Mekah menjadi darul Islam, negeri Islam, jadi negeri Islam, apakah tujuan itu masih relevan? Kalau bahasa orang sekarang itu gitu, apa masih relevan sih, masih sesuai? Lah kan sudah masuk Islam semua, udah tahu kalau umat Islam itu kuat-kuat. Mestinya kalau dilihat dari kronologinya itu nggak perlu lagi kan lari-lari kecil sambil buka gini. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, artinya ketika proses haji, beliau tetap melakukannya.
maka Umar pun tetap melakukannya. Itu kan ketundukan dan ketaatan para sahabat. Dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, bukan kadang-kadang ragu, duh kepriwe ya, jangan-jangan nanti malah rugi, jangan-jangan nanti malah timbul masalah, jangan-jangan nanti malah ya Allah. Itu dalam praktek keseharian kita, Masya Allah, perlunya sikap at-taslim wal inqiyad. Perlunya kita menghilangkan serta mengusir segala bentuk keraguan di dalam hati ketika ingin mempraktekkan dan mengaplikasikan ajaran Islam. Tidak perlu ragu. Nah, misalkan ada seorang pedagang, ya, punya toko kelontong, barang yang dijual kan banyak macam-macam. Salah satu yang dijual, karena itu juga titipan, adalah rokok. Rokok. Jadi perusahaan rokok menitipkan satu etalase kecil kaca itu, isinya rokok semua. Itu dalam posisi nggak tahu, belum belajar. Tetapi setelah belajar Islam, dikit aktif di pengajian, oh nggak boleh ya rokok itu, haram ya. Bukan cuma makruh ya, haram, iya haram. Ulang disampaikan kepada istrinya lah sebagai teman dan partner usahanya. Wah ternyata rokok ora udih. Ora lah kepriwe kan? Aja tutulan mang lah. Istrinya gak bisa. Ini kalau dihitung-hitung pemasukan kita dari rokok itu berapa puluh persennya? Kita nggak jualan yang lain, cuma jualan rokok aja, itu udah untung kok. Malah nggak jualan. Nanti penghasilan kita kurang. Iya ya, aja sikilah tahun ngarep. Itu udah beda banget dengan sikap yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau para sahabat sekali, oh itu nggak boleh. Nah, apalagi ayatnya jelas, hadisnya jelas, yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengatakan rokok itu haram. Jelas ayat dan hadisnya. Jadi nggak perlu ragu, kan gitu. Ya wis lah, besok nggak usah pesen lagi, sing ana dinteng lah di situ. Ya tetap nggak bisa. Makanya dijual dulu, jual murah, yang penting stoknya habis dulu, nggak bisa. Musnahkan, nanti musnahkan. Itu luar biasa. Sama juga dengan orang yang tanya, Ustadz gimana hukumnya ini pakai tas diantar dari pihak bank, misalkan gitu. Karena saya termasuk aktif melakukan transaksi. Ini udah saya pakai beberapa hari ini. Ya nggak boleh dipakai mas. Terus gimana? Loh terus gimana? Ya nggak boleh dipakai. Kalau dikasihkan sama orang lain, ya pada baik lah. Tetap tidak merubah status itu sebagai hadiah dari bank. Ya pasti kita sudah pastikan itu dari jalur riba. Kan itu. Jalur riba. Tapi orang kepenak gimana? Kan itu. Tinggalkan, jangan dipakai. Terus dia apakan? Ya musnahkan. Nggak ada pilihan yang lain. Nah itu keteguhan sikap itu yang perlu kita pelihara, yang perlu kita tingkatkan. Kata beliau hafizahullah, warada ahaditsu fi nahyi 'anil jidali wal khusumat. Terkait dengan larangan berdebat, apalagi sampai debat kusir. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanadharuna fil qadar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, dalam catatan kaki disebut seperti itu. Dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah hasanun sahih.
Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, sementara sejumlah orang sedang berdebat tentang takdir. Berdebat tentang takdir. Faghadib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, hatta ka'annama tafaqqa fi wajhihi habruman, sampai-sampai digambarkan pada wajah Nabi Alaihi Wasallam itu marah itu, seperti biji-biji delima, buah delima, saking marahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Wasallam saat itu, aturidun an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Apakah yang kalian inginkan adalah menabrakkan Al-Quran satu dengan yang lain? Ayat ini ditabrakkan dengan ayat yang ini. Ayat ini dikatakan, loh ini ayat ini, yang ini malah begini, gimana ini? Tidak demikian. Nah. Terima. Nah. Sekalipun akal kita tidak mampu mencerna, tetaplah terima. Karena firman Allah itu benar. Qauluhul haq, wa huwal haq, wa wa'duhul haq. Allah adalah zat yang maha benar. Firman-Nya benar, janjinya pun benar. Janjinya pun benar. Sesuatu yang kita tidak mampu mencernanya, tidak usah memaksakan diri untuk terus memikirkannya. Kenapa? Karena kekuatan pikir manusia itu lemah, terbatas. Kan itu. Berpikir, kok itu nggak dikasih hidayah ya? Kenapa yang itu kafir? Yang itu malah beriman. Yang sana kaya, yang ini miskin. Kenapa? Ya bukan hak Anda untuk mempertanyakan seperti itu. Karena itu adalah keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang melakukan, Allah yang berbuat. Padahal dalam ayatnya jelas disebutkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah berbuat demikian. Malah yang harusnya kita ingat, justru kita yang ditanya, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau perbuat itu. Bukan kemudian malah dibalik rumusnya. Mikir seperti itu sampai nggak nyanda. Kan itu. Nggak nyanda. Kenapa Allah menciptakan orang cacat? Semalam suntuk mikir itu terus. Kenapa Allah menciptakan orang cacat? Yang buta, yang tuli, yang bisu, yang tunagrahita, cacat mental. Dipikir terus. Keadil. Kenapa? Dan seterusnya. Masya Allah, saudaraku. Sesuatu yang tidak perlu engkau lakukan. Yakinilah bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tentukan hikmahnya. Ada manfaat dan tujuannya. Kalau Anda tidak mampu mencerna, jangan dipaksakan. Lantas kemudian dijadikan alasan menolak itu semua. Lalu dijadikan alasan untuk kemudian tidak bisa menerima hal itu sebagai keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam, kata Syekh Rabi, ankara inkaran syadida. Beliau mengingkari betul. Mengingkari sejumlah orang yang berdebat tentang takdir. Padahal ayat tentang takdir jelas, hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang takdir pun jelas. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah menerangkan kepada para sahabatnya bahwa masing-masing kalian itu sudah ditulis maq'aduhu, tempat duduknya nanti di surga ataukah di neraka. Kemudian ada orang yang menyatakan, ya Rasulullah, kalau sudah seperti itu, fafi mana'mal. Lalu apa manfaatnya kita beramal? Lalu sudah ditentukan si A, si B itu tempatnya surga ataukah neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Kalian tetap terus beramal, beribadah. Karena
masing-masing itu dimudahkan, akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Sampai di situ, nggak perlu ngejar lagi. Nggak, maksudnya gimana maksudnya? Nggak ada tambahan pertanyaan. Para sahabat langsung terima. Karena perintah dari Nabi, ikmalu, sudahlah, lakukan saja amal soleh itu. Nah, jangan kemudian pikir, oh percuma nanti amal-amal soleh, ternyata sudah dicatat masuk neraka. Kan ya? Buat apa susah-susah amalan soleh? Nah, bahwa mungkin kita udah dicatat namanya masuk surga. Tidak demikian para sahabat bersikap dan bertindak. Tapi itu perintah dari Nabi, ikmalu. Oh, dipegang kuat-kuat. Kerjakan. Lakukan. Laksanakan amalan-amalan saleh tersebut. Kata beliau, hadza yadullu anna nahya 'anil jidali fil qadar wa fi ghairihi min al-aqaid. Hal ini menunjukkan bahwa larangan berdebat bukan hanya masalah takdir saja, tetapi terkait dengan akidah yang lain. Nah, kata beliau, fal imamu Ahmad mutasyaddidun fil jidal wa anna man yaqul annahu la yatawassalu ila sunnati illa bil jidal fa hadha yaqul ghalat. Imam Ahmad rahimahullah memang sangat keras dalam hal ini tentang hukum berdebat masalah agama. Nah, bahkan orang yang mengatakan tidak akan mungkin kita mengetahui sunnah Nabi SAW kecuali dengan proses berdebat. Ini adalah satu hal yang salah. Nah, lantas Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala memberikan kesimpulan ringkas. Kata beliau, wa ala kulli halin, intinya hadzal kalam la yu'khadhu ala itlaqih. Pembahasan ini jangan difahami mutlak seperti itu. Ini kesimpulan yang kalau misalkan mau dicatat dan diingat, ini yang dicatat dan yang diingat. Fa innallaha qad abaha lana al-jidal billati hi ahsan. Karena sesungguhnya Allah sendiri di dalam Al-Quran telah membolehkan kita melakukan jidal, berdebat, asalkan billati hiya ahsan. Asalkan caranya baik, tujuannya baik. فَإِذَا اسْتَوْفَى الْجِدَالُ شُرُوطَهُ وَكَانَ الْمُجَادِلُ يُرِيدُ الْحَقَّ. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian pihak yang melakukan perdebatan tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, la yuridul mubahatah wal mukabarah wal mu'anadah. Tujuannya bukan untuk unjuk diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Murni yang diinginkan kebenaran. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, boleh. Adapun rincian syaratnya bisa dibahas dalam kitab lain. Fa'anta, kata Syekh Rabi, fa'anta, maka anda bayyin lahu billatihi ahsan. Silahkan terangkan untuk dia dengan cara yang baik. Amma idza kana yamilu ilal ghadabi was-sira' wa ta'ali fatrukhu. Tapi kalau sudah mulai mengarah kepada emosi, perkelahian, tidak mau mengalah, maka tinggalkan. Masalahnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak semua kita punya kemampuan untuk menahan diri. Sungguh, tidak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk menahan diri. Ketika membahas satu permasalahan, benar salah, lurus bengkok, ini yang baik, ini lebih baik, tidak semua orang itu bisa legowo untuk menerima pendapat orang, pendapat pihak lain. Enggak semua orang bisa legowo, meskipun pendapat pihak lain adalah pendapat yang disokong dan didukung oleh ayat Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia secara karakter dasar cenderung untuk mempertahankan pendapatnya, cenderung tidak mau dikalahkan. Manusia dengan karakter dasarnya cenderung untuk ingin lebih daripada lawan bicaranya. Nah, itu yang harus kita evaluasi secara jujur. Kita sudah punya kemampuan seperti itu ataukah tidak? Barakallahu fikum. Lihat, pada kenyataannya bukan saya menganjurkan,
Tapi kenyataan perdebatan di media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp dan seterusnya, debat tentang satu hal sampai ratusan komentar, ya. Sampai ratusan komentar itu sana sini. Wah, kata-katanya udah nggak terkendali, kata-katanya udah mulai kasar, udah main ancam-ancaman, ya, udah main ancam-ancaman. Buktinya udah jelas, itu nggak boleh, itu hizbiyah, itu bid'ah, kan itu. Tapi tetap aja dipertahankan. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Lawang ayatnya jelas, hadis Rasulullah SAW jelas, kemudian bukti-bukti dan faktanya juga akurat, valid. Kok masih juga ya jangan begitu, kan gitu. Kan masih punya kebaikan juga. Saya aja sadar untuk beragama lewat dia kok, masa begitu caranya. Nah, debat panjang itu sampai ratusan komentar, bahkan sampai ribuan. Fala haula wala quwata illa billah. Tentang Syiah misalkan, masih ada yang mendebat, kan itu. Tapi kan mereka muslim juga, saudara kita, kan itu. Kalau bisa kan malah disatukan Sunni dan Syi'i, Sunnah dan Syiah. Insyaallah. Debat panjang. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, kalau misalkan ini secara praktek, panjenengan berjumpa dengan seseorang yang mengajak berbicara tentang agama dan dia terlihat sopan, nampak kesungguhan untuk ingin mengetahui kebenaran, berikan keterangan, jawab, jelaskan dengan riang gembira, dengan senang hati. Kalaupun dia bertanya tapi masih dalam adab dan sopan santun, dia bertanya, kalau begini gimana Ustaz? Kalau begini, kita lihat itu kan sebenarnya bisa dinilai secara zahir. Orang ini sungguh-sungguh tanya apa enggak? Nah, tapi kalau udah bertanya atau diskusi sampai pada tingkatan debat, kemudian dia sudah pokoknya Mas, kan itu. Pokoknya keyakinan saya gini, udah. Kalau udah seperti itu nggak usah dipaksakan untuk didebat. Ya nggak bisa gitu Mas. Udah sudah mukul meja gini kok, Mas keyakinan saya gini Mas pokoknya. Dari mbak saya gini pokoknya. Gak usah diganggu gugat lah. Ya kita gak usah memaksakan ini. Oh jangan gitu Pak. Oh, para sahabat ya, tinggalkan orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kata beliau, kana Syekh bin Baz rahimahullah ya'tihi ba'dul khawarij liyunadhirahum ma yunadhiruhum. Dulu Syekh bin Baz, ada beberapa orang khawarij, kaum teroris, itu datang menemui Syekh bin Baz untuk mengajak debat. Syekh bin Baz tidak melayani mereka. Ya'tihi ba'dul rawafid liyujadilahum ma yujadiluhum. Ada beberapa orang Rafidhah Syiah Rafidhah datang menemui Syekh bin Baz untuk berdebat, diskusi. Syekh bin Baz tidak melayani mereka, ditinggalkan. Wa akhiran, yang terakhir, yang harus dilakukan kata Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah hatta yada'al jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Seorang sunni salafi harus berani bersikap tegas untuk tidak berdebat. Dia terima dan beriman dengan al-athar. Kata Syekh Rabi, hadzal ladzi yajib. Inilah yang wajib dilakukan. Tu'minu bil athar wa tarwiha linnas wa tashrahuha wa tubayyinuha lahum in kana yas'ubu alaihim fahmuha. Yang wajib dilakukan adalah engkau beriman dengan al-athar, riwayat. Engkau sampaikan kepada umat, engkau terangkan dan jelaskan kepada mereka. Jika mereka sendiri merasa kesulitan untuk memahaminya, bantu mereka untuk memahami. Idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan yuridul istifadah, tubayyinlah. Kalau misalkan engkau bertemu dengan seseorang yang mengajak diskusi dan berdebat, tetapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, yuridul istifadah, terlihat jelas dia ingin kebenaran dan kebaikan, maka tubayyinlah, terangkan buat dia. Indahu syubhah azilha anhu bilutfin. Kalau misalkan dia masih punya syubhat, semacam ganjalan, maka engkau bantu dia menghilangkan ganjalan tersebut dengan cara yang baik, lemah lembut. Wal hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan mau'idhah yang hasanah. Tapi kalau udah kelihatan dan nampak-nampak keras kepala, apalagi dari awal sudah
buat garis pertahanan tegas. Pokoknya saya jangan diganggu gugat mas moya. Ini keyakinan saya, ini praktek ibadah saya. Ya wis lah, ditinggal baik. Aja diterus. Nah, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Terkhusus dan terutama sikap al-inqiyad wa taslim, selalu tunduk, taat, patuh dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.